Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Karena kita percaya ada janji yang Tuhan Yesus berikan buat setiap kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Stop fokus kepada penderitaanmu, stop fokus kepada masalahmu, stop fokus kepada pergumulanmu. Belajar fokus untuk cari Tuhan, kejar Tuhan. Saya percaya terlalu mudah untuk Tuhan tolong kita, terlalu mudah untuk Tuhan putar balik keadaan. Terlalu mudah untuk Tuhan membuka jalan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya carilah Tuhan, carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu. Semuanya, segala yang baik itu akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami boleh mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kami mengucap syukur sebab pertolongan Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Saat yang indah ini juga kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya penyebab perpecahan itu adalah dosa, ya. Karena dosa, perpecahan terjadi, perpisahan terjadi antara manusia dengan Allah, juga akhirnya berdampak antara manusia dengan sesamanya, ya. Itu sebabnya saudara, kalau kita lihat ketika Adam diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan mengambil Hawa, membuat Hawa dari tulang rusuk Adam, maka ada perbedaan ketika mereka belum jatuh di dalam dosa dan ketika mereka sudah jatuh di dalam dosa. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 2, Kejadian pasal 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, berkatalah Adam ketika Hawa diambil dari tulang rusuk Adam dan diberikan kepada Adam, maka Adam bilang begini, lalu berkatalah manusia itu dalam Kejadian 2 ayat 23, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Wah, dengan kata lain Adam bilang bahwa wah, kamu adalah bagianku, kamu berasal dari hidupku, kamu adalah bagian dari hidupku. Katakan Alkitab, katakan selanjutnya, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi ketika manusia belum jatuh dalam dosa, maka Adam melihat Hawa sebagai pribadi yang, wah, kamu adalah bagianku karena kamu adalah tulang dari tulangku, kamu adalah daging dari dagingku. Saudara, apa yang terjadi ketika mereka sudah jatuh di dalam dosa, ketika mereka makan buah dan mereka bersembunyi karena mereka tahu mereka sedang telanjang, Tuhan datang kepada mereka dan yang dicari pertama kali adalah Adam, adalah manusia, ya. Dicarilah Adam, ditanya Adam, manusia di manakah kamu? Lalu Adam bilang apa? Bersembunyi. Tuhan tanya, siapa yang memberitahu kamu tahu kamu telanjang? Apa yang dikatakan selanjutnya dalam Kejadian 3 ayat 12? Udah berubah saudara, udah berbeda karena dosa. Adam bilang begini, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Tadinya apa saudara? Ya, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Wah, romantis sekali gitu kan. Tapi ketika dosa sudah membawa mereka jatuh dalam dosa, maka Adam melihat Hawa, bukan lagi tulang dari tulangku, daging dari dagingku, tapi Adam bilang apa? Perempuan ini. Waduh saudara, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Jadi saya percaya dosa menyebabkan perpecahan, dosa menyebabkan kehancuran, dosa menyebabkan perpisahan. Itu sebabnya kenapa
ritme atau pola yang sama sudah dikasih dalam Tuhan itu sedang dikerjakan di akhir zaman ini oleh si jahat. Sederhana, memecah belah, menghancurkan rumah tangga sehingga akhirnya suami tidak lagi tertarik sama istri, istri tidak lagi tertarik sama suami, anak-anak memberontak terhadap orang tua tidak lagi bisa mendidik anak-anak, mengajarkan kebenaran, memberikan teladan yang benar kepada anak-anak. Akhirnya apa? Terjadi perpecahan. Dan yang tertawa adalah si jahat. Kenapa? Karena itu goalnya, saudara. Pola yang sama diulang kembali. Pola di Taman Eden dilakukan kembali di zaman akhir ini. Kenapa? Karena ketika dosa masuk dalam keluarga, dosa masuk dalam rumah tangga, maka ada keributan, ada perpecahan, ada pertikaian di dalamnya. Nah, ini berbahaya sudah dikasih dalam Tuhan. Kita suami-suami, saya ajak nih setiap bapak-bapak yang mendengarkan renungan singkat melalui program Bible and Coffee malam hari ini, pagi hari ini, atau sore atau siang kau mendengarkan renungan ini, maupun kau istri-istri, dengar baik. Engkau orang tua maupun orang-orang muda, anak-anak, dengar baik. Jangan sampai engkau kemakan bujuk rayunya si jahat. Ya, karena hati-hati betul kita sudah datang kepada Yesus. Yesus sudah pulihkan kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Namun iblis tidak tinggal diam loh. Iblis tidak tinggal diam, dia akan tetap berusaha melakukan segala daya upaya. Itu sebabnya Alkitab bilang iblis seperti singa mengelilingi kita. Dia cari waktu, kapan waktu yang baik untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Hari ini saya ajak setiap kita, siapapun kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, hati-hati, waspadalah. Jangan engkau bermain-main lagi dengan dosa. Stop. Yesus sudah membayarnya dengan lunas. Sama-sama bilang sama saya, Yesus sudah membayar dosa saya lunas. Amin. Karena Yesus sudah membayar lunas, jangan kau lagi bermain-main di sana. Jangan sekali-kali engkau bermain-main, hancur saudara, hancur, hidupmu hancur, rumah tanggamu hancur, keluargamu hancur. Pastikan engkau berpikir jauh ke depan, berpikir panjang. Gak ada yang baik dari apa yang disebut dosa, gak ada saudara. Mungkin kau bisa menikmatinya dalam kenikmatan sesaat, tetapi dampaknya akan menghancurkan kehidupanmu. Dampaknya kau pikir panjang, kau pikir istri, kau pikir anak, kau pikir suamimu, engkau pikir orang tuamu. Pikir jauh ke depan, pikir masa depanmu. Saya rindu agar setiap kita umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan hari ini mendengarkan firman Tuhan, waspada karena akibat dosa akan ada pertikaian, perpecahan, perpisahan, kehancuran. Hanya itu yang dihasilkan dari dosa. Tidak ada yang baik saudara. Ya, karena kita belajar. Kalau kita baca Alkitab, kita belajar pola yang sama yang akan dikerjakan oleh si jahat akan dilakukan kembali. Dan pola itu tidak akan pernah ada yang baru. Tidak akan pernah ada yang baru. Yang lama akan dilakukan lagi. Kalau kita tahu ini adalah permainan liciknya si jahat, maka kita harus waspada. Berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga, waspada. Jangan sampai kita terlena. Jangan sampai kita terjebak saudaraku. Pastikan hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan. Engkau tahu betul apa dampak akibat dari dosa. Itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Dan lebih berbahaya lagi, kita terpisah dari Allah. Ya, kita akan mengalami maut, kematian kekal. Dan itu mengerikan. Kita datang sama Tuhan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, firman sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun umat Tuhan mendengarkan firman-Mu malam hari ini, siang atau sore atau pagi, aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah hati setiap kami. Sehingga kami tetap terus hidup dalam kekudusan. Kami hidup terus memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami, istri-istri, orang tua, anak-anak hidup dalam kasih. Hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kuasa sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga tidak ada permainan-permainan licik iblis dalam kehidupan kami. Pagari kami semua dengan kuasa darah anak domba Allah. Dan ingatkan kami selalu akan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Bapak, hamba berdoa juga buat yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan, Tuhan pulihkan sempurna. Karena kami percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka. Berkati setiap apapun yang mereka kerjakan Allah. Tuhan buat berhasil. Aku berdoa dan aku ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin.